kita akan mengikuti sejumlah informasi terbaru, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal rencana kenaikan bensin Pertalite atau BBM RON 90 dan gas LPG 3 kg pasca kenaikan Pertamax beberapa hari lalu. Nah, menurut Luhut Binsar Panjaitan, kenaikan akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah mulai April hingga September mendatang. Ia memastikan pemerintah akan melakukan perhitungan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Nah, kita akan langsung membahasnya saja. Saat ini sudah tersambung bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Tulus, salam sehat Pak Tulus. Iya, selamat pagi Mas Reza, salam sehat selalu. Baik, semuanya. Baik Pak Tulus, ini tentunya akan menjadi berita yang menggemparkan jika memang Pertalite harganya akan benar-benar naik. Tapi kalau kita lihat pemberitaan sejumlah media memang arahnya ke sana. Tapi kalau menurut Anda Pak Tulus, sudah tepatkah wacana ini digulirkan saat ini? Sementara kita tahu tidak lama sebelumnya pemerintah menaikkan harga Pertamax, Pak Tulus. Ya, sebenarnya ini kan masih wacana yang menurut saya agak lama dan masih perlu pendalaman yang sangat serius terkait dengan ya atau tidaknya kebijakan tersebut dieksekusi, ya. Tapi dari sisi konstruksi komunikasi publik memang menurut saya itu tidak tepat ketika baru saja pemerintah dan Pertamina menaikkan Pertamax, ya. Walaupun Pertamax itu cakupannya atau share marketnya itu hanya 14%, tapi tentu itu tetap ada dampak psikologi bagi konsumen dengan kenaikan itu. Nah, terbukti dengan wacana yang digelurkan oleh Menteri Luhut itu kemudian menimbulkan satu kepanikan, ya, oleh masyarakat yang kemudian ditandai dengan misalnya rame-rame melakukan migrasi dari Pertamax ke Pertalite yang angkanya sampai 15%, dan kemudian di beberapa daerah mengalami kelangkaan atau kekurangan pasokan Pertalite. Itu saya kira efek psikologi dari wacana yang digulirkan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan itu, Bung Reza. Halo? Max turun 15% seperti yang Anda katakan dan beralih ke Pertalite. Ini kalau seperti ini dampaknya nanti akan seperti apa Pak Tulus? Ya, dampak realnya kalau turun itu kalau tidak ditambah pasokan oleh Pertamina ya bisa jadi nanti di beberapa titik SPBU akan mengalami satu kekurangan pasokan dan konsumen harus antri dalam membeli Pertalite. Itu pun kalau masih dapat antrian atau dapat jatah. Kalau tidak ya pilihannya kemudian harus menggunakan Pertamax. Jadi ada lompatan kenaikan dari Pertalite ke Pertamax. Kalau asumsinya Pertamina tidak menambah pasokan dari kekurangan itu, karena kan ketika terjadi migrasi konsumen 15% itu kan artinya terjadi kenaikan demand, kenaikan permintaan. Nah, bisa saja stoknya menjadi berkurang karena ada lonjakan permintaan 15%. Tapi kalau pasokan Pertalite-nya ditambah oleh Pertamina, ya artinya tidak akan terjadi kekurangan pasokan atau kelangkaan gitu. Baik, kalau kita bicara lagi soal wacana kenaikan harga Pertalite begitu ya Pak Tulus ya. Apakah wacana kenaikan ini akan lebih menimbulkan kepanikan dan membebani masyarakat dibanding dengan kenaikan harga Pertamax? Terlebih kan bahan pokok hingga pajak kemarin PPN naik 11%, ini kan juga turut mengalami kenaikan begitu Pak Tulus. Seperti apa nih Pak Tulus melihatnya? Iya, tentu saja kalau Pertalite itu market share-nya itu sangat dominan, yaitu mencapai 53% total konsumsi di Indonesia. 83% ini menjadi sangat signifikan, sehingga kalau terjadi perubahan harga atau kenaikan tarif di Pertalite ya sebenarnya
ini sama seperti ketika pemerintah pada era dulu menaikkan harga BBM. Ya, ketika kenaikan harga BBM kan satu efeknya pasti menimbulkan riak-riak sosial dan juga politik ya, demonstrasi dan segala macam. Itu artinya menguras tenaga masyarakat. Kedua, sudah pasti juga secara ekonomi akan menimbulkan inflasi ya, entah inflasinya berapa persen tergantung dari besaran kenaikan tarif yang akan dilakukan. Misalnya nanti akan dieksekusi kenaikan tarif ya atau harga. Nah, inflasi itu juga akan tinggi kalau kemudian pemerintah kurang mampu memitigasi dari dampak kenaikan harga Pertalite itu. Tetapi kalau melihat tren yang ada, memang kemungkinan untuk menaikkan ini sepertinya memang lebih besar ya, karena biaya produksi yang dilakukan memang sudah mengalami kenaikan yang tinggi, karena kita ini kan masih impor BBM ya. Impor BBM-nya sangat signifikan. Jadi kalau kebutuhan kita itu satu hari itu 1,7 juta barel per hari. Nah, 1 jutanya ini masih diimpor dari negara lain. Nah, saat ini harga minyak mentah dunia memang tinggi sekali, ya sampai 120 US dollar per barrel. Nah, ini implikasinya kepada APBN. Nah, memang pemerintah bisa menambah subsidi, ya. Artinya subsidinya akan lebih besar. Tetapi ini saya juga khawatir, kalau subsidi itu nanti ditambah, uangnya dari mana pemerintah itu? Nah, kalau uangnya itu subsidi itu ditambah dari uang hutang atau utang, ya ini juga buah si malakama. Karena utang pemerintah saat ini sudah sangat besar, sudah 7.015 triliun. Nah, kalau itu nanti ditambah hutang lagi, luar biasa gitu. Nah, ini yang saya kira memang buah si malakama bagi pemerintah dan juga masyarakat. Ini seperti pil pahit ya. Kalau dieksekusi ya pil pahitnya bagi masyarakat, kalau tidak ya tentu juga pil pahit, karena pemerintah pasti akan menambah pasokan hutang kepada pihak luar negeri atau pihak lainnya, sehingga semakin berat beban hutang kita. Itu kira-kira gambarannya, Bang Reza. Baik, jadi pilihan yang sulit ya Pak Tulus bagi pemerintah di tengah kondisi pandemi yang sedang menurun, tapi justru beberapa harga bahan pokok termasuk PPN juga mengalami kenaikan begitu ya Pak Tulus. Jangan sampai hutang juga meningkat juga begitu ya Pak Tulus ya. Ya, idealnya begitu, tapi itu menjadi pilihan yang salah satunya harus dieksekusi. Ya, tidak mungkin tidak dieksekusi. Ya, apakah misalnya tetap menaikkan harga tapi dengan resiko menambah utang atau menambah lainnya, atau tidak tetap menaikkan harga ya, entah besarannya berapa persen dari harga sekarang. Itu kira-kira pilihannya. Yang ketiga ya pilihannya kan yang sering kita dorong sebenarnya adalah menambah pasokan produksi minyak di dalam negeri. Tapi kan itu bukan waktu yang instan ya, itu perlu proses, perlu waktu. Yang ideal adalah bagaimana pemerintah atau Pertamina menaikkan lifting minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi kita tidak bergantung kepada impor. Atau kilang-kilang nanti juga mulai jadi dan seterusnya. Itu bagaimana nanti kira-kira itu bisa diwujudkan janji-janjinya. Karena sebenarnya ada target yang meleset dari pemerintah untuk meningkatkan produksi lifting minyak kita, sehingga tidak tergantung kepada impor minyak mentah ya, ataupun juga impor LPG. Ingat, LPG yang kita pakai ini 70% juga masih diimpor. Sehingga kalau terjadi kenaikan harga LPG di Saudi Aramco, itu sangat signifikan dampaknya, sehingga tentu menjadi beban berat bagi negara dan juga masyarakat kalau masih menggunakan LPG. Nah, makanya kemarin saya membuat satu catatan khusus untuk LPG 3 kg, itu bisa tidak menaikkan tarif dalam hitung-hitungan saya itu kalau distribusi dan subsidi LPG-nya itu bersifat tertutup. Nah, saat ini kan sifatnya itu terbuka,
Jadi masyarakat siapapun bisa membeli LPG walaupun dia orang kaya. Ya padahal LPG 3 kg itu adalah peruntukannya itu subsidi LPG, yang namanya subsidi LPG atau subsidi adalah untuk kelompok menengah bawah. Nah, tapi faktanya saat ini ada sekitar lonjakan 10 juta tabung gas LPG yang tadinya di kuotanya adalah 30 juta sesuai dengan jumlah orang miskin, tapi saat ini ada 40 juta tabung gas LPG 3 kg. Nah itulah kemudian subsidinya menjadi menggelembung. Begitu kira-kira Bung Reza. Baik. Tapi kalau kita bicara soal LPG 3 kg ya Pak Tulus, sebelumnya sebenarnya Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah mengklaim begitu bahwa kenaikan harga LPG 3 kg memang lumrah karena sudah lama tidak naik sejak tahun 2007. Apakah ini hal yang wajar, hal yang normal? Tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau pertimbangannya ekonomi semua lumrah. Kalau pertimbangannya biaya pokok dari minyak ataupun LPG, semua itu lumrah karena memang hitung-hitungannya adalah masih jauh di bawah harga keekonomian atau masih jauh di bawah harga yang dijual, sehingga subsidinya semakin bengkak. Dan apalagi kalau konteksnya gas LPG 3 kg memang itu kan sejak zamannya Yusuf Kala waktu itu ya, tahun 2004-2005 dalam mengubah gas minyak tanah ke LPG. Semua itu normal kalau pertimbangannya hanya ekonomi ansih. Tapi kalau pertimbangannya soal lain-lain kan beda lagi ceritanya. Saya kira itu ya, saya akan segera meeting ini. Baik Pak Tulus, terakhir Pak Tulus singkat saja, kemarin juga kita sempat mengalami kelangkaan solar Pak Tulus. Ini bagaimana cara menanganinya dan salahnya ada di mana ini Pak Tulus? Ya solar itu kayaknya ceritanya lain karena kuota solar subsidi itu melimpah atau melebihi kuota, tetapi ada dugaan itu digunakan oleh industri sawit. Ya oleh karena itu ini tugas kepolisian dan tugas juga Pertamina, pemerintah daerah untuk jangan sampai solar subsidi ini yang notabene untuk keperluan masyarakat bocor sehingga disalahgunakan untuk keperluan industri dan bisnis. Karena kalau industri bisnis itu harganya beda. Nah inilah sebenarnya dampak dari disparitas harga lagi-lagi. Ya kalau harganya berbeda, barangnya sama, kualitas sama, akan menimbulkan anomali atau penyalahgunaan. Baik, demikian. Pak Tulus Abadi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami di MG Radio Network. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi.